siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 yang sudah diterima di 3 program studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, dan Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Tentu apresiasi yang tinggi saya sematkan kepada adik-adik yang sudah berjuang sedemikian keras sehingga dapat diterima di 3 program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kurang lebih 4-6 tahun, bahkan bisa 3,5 tahun, adik-adik akan menjalani proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi. Tentu manfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin, sehingga adik-adik dapat lulus nantinya tepat waktu, dapat menimba berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang nanti akan diajarkan oleh dosen-dosen di 3 prodi yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jadikan proses ini sebagai satu proses yang alamiah, sehingga nantinya adik-adik akan menjadi lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni di 3 bidang keilmuan, baik di administrasi negara, administrasi niaga, maupun administrasi fiskal. Sekali lagi, selamat datang dan selamat menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020. Perkenalkan, saya Umanto, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan peraturan akademik, sistem perkuliahan, maupun sistem pelayanan yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Next, slide berikutnya. Di dalam pemaparan kali ini, saya akan mencoba memaparkan 3 hal yang adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 harus fokus di 3 hal ini supaya proses perkuliahannya nanti lancar sesuai dengan aturan akademis yang ada dan bisa lulus dengan tepat waktu. 3 hal tersebut meliputi 1. Jadi yang pertama, adik-adik harus paham mengenai kurikulum program studi yang nanti akan lebih rinci dijelaskan oleh ketua program studi, baik di negara, niaga, maupun administrasi fiskal. Poin yang kedua, adik-adik harus fokus memahami bagaimana peraturan akademik yang berlaku tidak saja di lingkungan Universitas Indonesia, tetapi juga di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi. Dan yang ketiga, adik-adik harus paham bagaimana prosedur operasional baku pelayanan akademik yang berkaitan tidak saja dengan hal-hal yang berkaitan dengan akademik, nanti juga akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non-akademik. 3 fokus ini tentu adik-adik harus pahami secara mendalam, terutama di poin pertama dan poin yang kedua. Adik-adik nanti tentu akan sudah mendapatkan buku pedoman akademik yang dikeluarkan oleh UI. Baca buku pedoman akademik itu baik-baik, karena di dalam buku pedoman akademik itu tercantum semua hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik dari adik-adik mulai masuk Universitas Indonesia
hingga nanti dinyatakan sebagai lulusan Universitas Indonesia. Next, hal pertama yang tadi saya fokuskan di masalah kurikulum, maka teman-teman mahasiswa harus paham mengenai dua hal. Jadi yang pertama adalah beban studi, dan yang kedua adalah masa studi. Jadi program sarjana berdasarkan peraturan nomor 014/2016 tentang penyelenggaraan program sarjana di Universitas Indonesia itu memiliki beban studi minimal 144 SKS. Jadi beban studi untuk Anda semua lulus itu 144 SKS yang dirancang antara 8 sampai 12 semester. Tetapi pada titik ini sebetulnya masa studi paling cepat itu bisa 7 semester dan paling lambat 12 semester. Jadi teman-teman bisa lulus tepat waktu itu sebenarnya adalah 8 semester, tetapi jika memiliki memenuhi persyaratan tertentu itu bisa teman-teman lulus selama 7 semester. Jadi dua hal ini teman-teman harus pahami betul supaya nanti tidak memiliki persepsi yang berbeda berkaitan dengan beban studi dan masa studi. Next, berikutnya. Nah, ketika berkaitan dengan beban studi dan masa studi, yang tadi di dalamnya ada 144 SKS, maka 144 SKS itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk mata kuliah. Nah, di Universitas Indonesia sendiri ada beberapa kategori mata kuliah, meskipun secara umum itu dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah mata kuliah wajib dan yang kedua adalah mata kuliah pilihan merdeka. Nah, mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang nanti dirancang untuk teman-teman mencapai capaian minimum atau mencapai capaian minimum untuk program studi. Jadi, di dalam kategori ini nanti teman-teman akan mengenal yang namanya mata kuliah wajib Universitas Indonesia yang berjumlah 9 SKS, di mana distribusinya ada di semester 1 dan semester 2. Yang kedua adalah mata kuliah wajib fakultas. Ini adalah mata kuliah yang mencerminkan ciri khas dari Fakultas Ilmu Administrasi. Di dalamnya ada sekitar 15 SKS, berarti sekitar 5 mata kuliah. Dan yang ketiga adalah mata kuliah wajib program studi. Nah, sebetulnya ketiga kategori, baik yang mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, maupun mata kuliah wajib program studi, itu dinamakan dengan mata kuliah wajib prodi. Nah, sisanya nanti teman-teman akan mengambil yang namanya mata kuliah pilihan merdeka. Jadi di dalam konsep baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih sekitar 40 sampai 44 SKS di luar prodi, baik di dalam Fakultas Ilmu Administrasi, di luar Fakultas Ilmu Administrasi, di luar UI, maupun pilihan merdeka yang ditetapkan oleh Dikti. Tetapi teman-teman juga memiliki kesempatan juga untuk mengambil misalnya seluruh mata kuliahnya di dalam prodi. Tetapi wajib disediakan oleh program studi pilihan mata kuliah merdeka ini. Seperti itu. Nah, keempat kategori ini nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh ketua program studi di masing-masing program studi, baik di administrasi negara, administrasi niaga, maupun administrasi fiskal. Next, yang penting berkaitan dengan peraturan rektor terkait dengan kurikulum, maka teman-teman juga bisa melakukan yang namanya transfer kredit. Tentu ini diperuntukkan bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah kuliah di tempat lain. Tapi bagi teman-teman yang lulus SMA tahun 2020,
tentu tidak berkesempatan untuk mengambil yang namanya transfer kredit. Next, berikutnya. Nah, hal yang kedua yang teman-teman harus pahami adalah berkaitan dengan peraturan akademik. Ini memang saya masih mengacu kepada peraturan akademik yang lama, Peraturan Rektor nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program sarjana di Universitas Indonesia. Next. Nah, hal yang terpenting di dalam proses peraturan akademik atau di dalam proses nanti Anda melakukan kuliah adalah teman-teman harus melakukan yang namanya registrasi administrasi dan registrasi akademik. Ibaratnya ini adalah pintu masuk awal buat teman-teman untuk melakukan proses perkuliahan. Jadi yang namanya registrasi administrasi itu adalah proses di mana teman-teman melakukan pembayaran biaya operasional pendidikan yang dibayarkan setiap semester pada rentang atau jangka waktu tertentu. Berikutnya, teman-teman akan melakukan yang namanya registrasi administrasi. Nah, berkaitan dengan registrasi yang kedua, registrasi akademik, jadi registrasi administrasi, tadi adalah satu proses di mana teman-teman melakukan pembayaran BOP, kemudian dilanjutkan dengan registrasi akademik. Registrasi akademik adalah proses untuk memasukkan mata kuliah ke dalam isian rencana studi. Nah, isian rencana studi ini nanti teman-teman bisa memasukkan ke dalam sistem informasi akademik yang namanya SIAK NG. Nah, di dalam SIAK NG itu nanti teman-teman memasukkan sejumlah mata kuliah sesuai dengan sekuen mata kuliah yang sudah diatur oleh masing-masing program studi. Baik nanti di semester pertama, semester kedua, dan seterusnya. Nah, nanti ketika teman-teman memasuki semester kedua, semester ketiga, dan semester selanjutnya, prosesnya sebenarnya sekarang UI juga menawarkan satu proses baru di mana teman-teman bisa melakukan registrasi akademik dulu, baru melakukan registrasi administrasi. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah kedua hal ini teman-teman harus lakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan pembayaran BOP saja, tapi tidak memasukkan sejumlah mata kuliah dalam SIAK NG, maka teman-teman tidak akan terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Atau sebaliknya, teman-teman melakukan registrasi registrasi akademik, tetapi tidak melakukan registrasi administrasi, juga tidak diakui sebagai mahasiswa aktif. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan proses registrasi administrasi maupun akademik, maka setiap mahasiswa itu akan punya status akademik. Nah, status akademik itu bisa terbagi menjadi status akademik aktif. Yang pertama, aktif itu jika tadi teman-teman melakukan dua kegiatan ini, registrasi administrasi maupun registrasi akademik, bisa juga nanti kosong statusnya. Jadi yang kedua adalah status kosong. Status kosong adalah suatu status ketika teman-teman tidak melakukan registrasi administrasi ataupun tidak melakukan registrasi akademik. Nah, status yang ketiga bisa juga nanti statusnya cuti. Kalau teman-teman mengajukan cuti akademik yang nanti akan saya jelaskan di bagian belakang dari pemaparan saya. Nah, yang keempat juga ada yang namanya status akademik pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Ini nanti juga akan diberikan jika memang teman-teman melakukan kegiatan di luar UI, tepatnya adalah di luar negeri, seperti itu. Next, berikutnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa di dalam setiap semester, teman-teman akan melakukan paling tidak 3 tahapan ini. Jadi yang pertama adalah registrasi administrasi, yang kedua adalah registrasi akademik, di mana di dalamnya teman-teman nanti akan mengisi SIAK NG, dan mata kuliah yang diisikan di dalam SIAK NG itu harus, jadi saya tekankan, harus mendapat persetujuan dari pembimbing akademik. Sehingga nanti teman-teman akan juga
punya yang namanya PA atau pembimbing akademik yang nanti saya akan jelaskan juga di bagian belakang dari pemaparan saya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh teman-teman setiap semester adalah melakukan aktivitas perkuliahan atau aktivitas akademik. Nah, aktivitas akademik ini sebetulnya nanti terbagi menjadi dua. Pertama adalah teman-teman melakukan perkuliahan, dan yang kedua adalah teman-teman melakukan ujian. Nah, perkuliahan di UI atau di Fakultas Ilmu Administrasi umumnya dirancang selama lebih kurang 16 sampai 18 minggu. Di mana sebetulnya perkuliahan itu dirancang 16 kali, dua di antaranya adalah ujian. Baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Jadi memang agak berbeda teman-teman ketika nanti di perkuliahan jika dibandingkan dengan teman-teman masih bersekolah baik di SD, SMP maupun SMA. Kalau di perkuliahan itu nanti ada yang namanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Atau kita juga bisa menyebutnya SAP 1, SAP 2, SAP 3, dan seterusnya. Itu menandakan perkuliahan pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Pada minggu ke-8 dilakukan yang namanya ujian tengah semester, dan pada minggu ke-16 dilakukan yang namanya ujian akhir semester. Nah, tahap yang ketiga tentu ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan tentu setelah dosen memberikan semua nilai. Jadi nanti teman-teman pada setiap akhir semester akan mendapatkan nilai yang berkisar antara A atau sampai dengan E. Atau nanti ketika diakumulasikan, maka teman-teman akan punya yang namanya indeks prestasi semester. Atau yang disingkat dengan IPS. Nah, kalau pada semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya, nanti teman-teman akan punya dua istilah. Istilah yang pertama adalah indeks prestasi semester atau IPS, dan yang kedua adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK. Jadi IPK adalah akumulasi dari indeks prestasi yang diperoleh pada setiap semester. Nah, evaluasi ini tentu nanti akan berpengaruh terhadap studi adik-adik sekalian. Jadi nanti akan ada yang namanya evaluasi 2 semester, yang kedua evaluasi 4 semester, dan yang ketiga evaluasi 8 semester. Tentu tahapan ini mengikuti proses perkuliahan yang teman-teman jalankan pada semester 1 dan 2 untuk 2 semester, akumulasi dari semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 untuk evaluasi 4 semester dan seterusnya. Di 3 tahapan ini akan rutin dilakukan setiap semesternya. Next, berikutnya. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa ada yang namanya registrasi administrasi, ada yang namanya registrasi akademik. Dan yang harus teman-teman ingat mulai hari ini, kedua registrasi itu harus dilakukan rutin setiap semester. Jika, nah ini saya tekankan, jika seorang mahasiswa selama berturut-turut 2 semester tidak melakukan registrasi akademik maupun registrasi administrasi, maka secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri. Jadi istilahnya tadi yang saya katakan bahwa ada yang namanya status mahasiswa aktif, ada yang namanya status mahasiswa kosong. Nah, ketika status mahasiswa kosong ini 2 kali berturut-turut, maka secara otomatis mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi ini teman-teman harus ingat betul mulai sekarang bahwa ada yang namanya aturan akademis yang harus teman-teman perhatikan dan harus teman-teman pahami supaya studinya berjalan dengan lancar. Next, berikutnya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa di dalam proses
teman-teman melakukan registrasi akademik, maka ada proses pengambilan mata kuliah sesuai dengan SKUN yang ditetapkan oleh program studi. Nah, supaya teman-teman lebih baik dalam proses pengambilan mata kuliahnya, maka ataupun di dalam proses studinya, maka teman-teman atau mahasiswa, setiap mahasiswa akan punya yang namanya pembimbing akademik. Pembimbing akademik ini ditetapkan oleh ketua program studi yang memiliki 4 tugas ini. Nah, jadi ini ibaratnya pembimbing akademik adalah orang tua ketika teman-teman melakukan proses perkuliahan di universitas. Atau kalau misalnya waktu teman-teman SMA, ini dinamakan dengan wali kelas. Jadi pembimbing akademik ini akan punya tugas mengarahkan mahasiswa dalam menyusun perkuliahannya dari semester pertama sampai dengan semester akhir. Nanti selain melakukan proses persetujuan isian rencana studi, teman-teman mahasiswa juga bisa berkonsultasi, baik hal-hal yang berkaitan dengan akademik maupun hal-hal yang berkaitan dengan non-akademik. Jadi saya mengharapkan nanti teman-teman mahasiswa angkatan 2020 ini kenal dengan pembimbing akademiknya. Oke, next. Slide berikutnya ini berkaitan dengan IRS. Tadi yang saya juga sudah jelaskan bahwa di dalam prosesnya Universitas Indonesia punya yang namanya Sistem Informasi Akademik yang disingkat dengan SIAK-NG. Di dalam SIAK-NG itu teman-teman tentu dengan ketika punya password dengan username itu namanya SSO. Dengan menggunakan SSO maka teman-teman bisa masuk ke dalam SIAK-NG. Infonya adalah berkaitan dengan tadi seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan. Teman-teman juga bisa melihat jadwal perkuliahan. Teman-teman juga bisa melihat mata kuliah yang ditawarkan. Dan tentu hal lain yang berkaitan dengan akademik. Ini bisa diakses secara online, sehingga nanti dari manapun teman-teman bisa memantau. Misalnya, apakah IRS saya sudah disetujui atau belum oleh pembimbing akademik. Oh, semester ini saya punya nilai indeks prestasi semesterannya 3,00 misalnya. Nah, semua informasi itu bisa diperoleh dari SIAK-NG. Lanjut, slide berikutnya. Nah, tadi tahapan yang ketiga, tadi saya jelaskan bahwa ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini juga berkaitan dengan proses pengambilan SKS. Jadi, ini yang membedakan juga waktu teman-teman mahasiswa angkatan 2020 belajar di SMA. Jadi kalau pada masa perkuliahan, itu proses pendidikannya adalah proses pendidikan orang dewasa. Teman-teman diminta untuk merencanakan studi dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam perencanaan studi ini salah satunya adalah memperhatikan pengambilan SKS atau pengambilan mata kuliah pada setiap semesternya. Nah, poin 2 yang harus diingat. Jadi kalau tadi poin pertamanya adalah seorang mahasiswa tidak boleh melakukan tidak boleh mempunyai status kosong 2 kali berturut-turut. Nah, hal yang kedua yang harus teman-teman perhatikan, yang saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah pengambilan jumlah SKS pada suatu semester tertentu dipengaruhi oleh indeks prestasi semester yang diperoleh pada semester sebelumnya. Jadi, saya contohkan seperti ini. Jadi kalau semester 1, teman-teman dipaketkan oleh prodinya masing-masing, mengambil sekitar 18-20 SKS. Nah, tetapi pada semester kedua, itu teman-teman sebetulnya secara mandiri dapat mengambil jumlah SKS tertentu. Tentu juga ada SKUN yang ditetapkan oleh program studi, karena semester 1 dan semester kedua itu maksimal SKS yang diambil oleh seorang mahasiswa adalah 20 SKS. Sehingga nanti pada semester ketiga, nah itu baru akan didasarkan kepada IPS yang teman-teman peroleh pada semester kedua.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya IP-nya di atas 3, maka jumlah SKS maksimumnya bisa mengambil 21, katakanlah seperti itu. Kalau teman-teman pada semester 2 misalnya punya IPS di atas 3,5, maka tentu teman-teman dapat mengambil 24 SKS. Tentu tadi yang harus diperhatikan adalah ada juga sekuen tertentu yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh program studi. Next, slide berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan IRS yang tidak dapat disetujui. Jadi, tadi saya katakan bahwa pada setiap semester, teman-teman mengisi mata kuliah pada IRS atau isian rencana studi di dalam SIAK NG. Kemudian, prosesnya akan disetujui oleh pembimbing akademik. Nah, pembimbing akademik tidak akan melakukan persetujuan IRS yang teman-teman ambil jika, jadi yang pertama, mengambil mata kuliah yang jadwal perkuliahannya bentrok. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah tertentu, katakanlah mata kuliah A dan mata kuliah B diambil dalam waktu yang sama, tentu ini akan berakibat kepada IRS yang tidak dapat disetujui oleh seorang TA. Yang kedua, ada mata kuliah prasyarat. Nah, ini harus teman-teman perhatikan betul. Jadi misalnya yang saya tahu kalau di prodi fiskal itu ada pengantar akuntansi 2. Pengantar akuntansi 2 dapat diambil jika misalnya pengantar akuntansi 1-nya sudah lulus. Nah, pengantar akuntansi 1 adalah mata kuliah prasyarat bagi pengantar akuntansi 2. Poin yang ketiga, mengambil SKS lebih dari ketentuan. Jadi ketentuannya seperti yang ada di slide sebelumnya, teman-teman harus memenuhi IPS tertentu untuk mendapat katakanlah privilege atau kartu untuk mengambil jumlah SKS yang dapat dipersyaratkan. Next, slide berikutnya. Ini sudah saya jelaskan yang tadi. Slide berikutnya. Nah, di dalam setiap mata kuliah yang diambil, maka mata kuliah lulus atau teman-teman dinyatakan lulus dari satu mata kuliah tertentu jika nilai minimalnya adalah C. Jadi kalau nilainya C, maka teman-teman dikatakan lulus mata kuliah tertentu. Tetapi jika mata kuliahnya nilainya kurang dari C, katakanlah D ataupun E, maka secara otomatis teman-teman harus mengulang mata kuliah tersebut. Ya, jadi minimal kelulusan suatu mata kuliah adalah C. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah range nilai. Saya masih mendasarkan kepada Peraturan Rektor nomor 014, di mana rentang nilainya adalah A, A-, sampai yang terakhir adalah E. Jadi, misalnya kalau teman-teman mendapat nilai akumulasi dari misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian absensi perkuliahan atau absensi kehadiran ataupun tugas, kalau misalnya diakumulasikan 61 katakanlah, berarti teman-teman akan mendapatkan nilai C+. Nah, tadi saya katakan bahwa di slide berikutnya, slide sebelumnya, minimal kelulusan seorang mahasiswa adalah C. Jadi kalau nilainya D ataupun nilainya E, maka harus mengulang mata kuliah tersebut sampai lulus. Jadi sampai mendapatkan nilai minimum C. Oke, slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini, tadi saya katakan bahwa ada status aktif, ada status kosong, dan ada status cuti. Jadi status cuti adalah, atau cuti kuliah, itu adalah hak yang dimiliki oleh mahasiswa, tetapi hak ini bisa diambil, bisa juga tidak diambil. Jadi teman-teman mahasiswa itu punya hak cuti selama 2 semester
Bisa diambil berurutan atau tidak berurutan. Untuk semester 1 dan semester 2 sebetulnya tidak diperkenankan cuti kecuali dengan alasan khusus. Nah, alasan khusus ini misalnya alasan kesehatan. Jadi misalnya karena satu penyakit tertentu tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi di luar alasan khusus, maka mahasiswa semester 1 dan mahasiswa semester 2 tidak diperkenankan untuk cuti. Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi. Jadi kalau tadi saya mengatakan misalnya mahasiswa punya 4 sampai 6 semester atau 4 sampai 6 tahun atau 8 sampai 12 semester, maka kalau dengan misalnya diambil cuti itu totalnya adalah 14 semester. Seperti itu. Tapi tadi cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi. Jadi tetap masa studinya adalah 4 sampai 6 tahun atau 8 sampai 12 semester. Berikutnya, nah ini adalah evaluasi perkuliahan. Tadi saya katakan ada evaluasi 2 semester, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Jadi pada semester 2, jadi teman-teman akan terbebas, katakanlah dari evaluasi jika pada akhir semester 2 punya 24 SKS. Akumulasi dari semester 1 dan 2. Pada semester 4, jadi akumulasi semester 1, 2, 3, dan 4 minimal 48 SKS. Dan seterusnya. Jadi ini adalah satu hal yang teman-teman harus pahami. Jadi hal yang ketiga yang penting. Ya, tadi hal yang pertama, jangan kosong 2 kali berturut-turut. Kemudian hal yang kedua tadi berkaitan dengan IRS. Hal yang ketiga, nah ini berkaitan dengan evaluasi. Jadi teman-teman harus belajar dengan baik tentu supaya tidak terevaluasi pada semester 2, semester 4, semester 6, semester 8, semester 10, dan semester 12. Slide berikutnya. Nah, selain terkait dengan evaluasi jumlah SKS, mahasiswa juga dapat dinyatakan putus studi jika, nah, yang pertama, terkena evaluasi studi. Tadi evaluasinya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 semester. Yang kedua, mendapat sanksi atas pelanggaran akademik. Yang ketiga, mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus. Dan yang keempat, dinyatakan tidak lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan oleh tim dokter. Tentu ini mudah-mudahan tidak terjadi pada teman-teman. Saya mendoakan semoga teman-teman angkatan 2020 lulus dengan indeks prestasi terbaik sehingga dapat melalui proses perkuliahan dengan baik. Berikutnya. Nah, ini adalah predikat kelulusan. Jadi, kalau tadi saya bicara bahwa pada akhir semester teman-teman akan punya nilai dari A sampai tadi E. Kemudian ada yang namanya evaluasi. Dan yang ketiga, di ujung, ini saya bicara di ujung. Jadi di ujung itu artinya ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus kuliah, atau istilahnya adalah sudah dinyatakan lulus, atau telah di yudisium, maka teman-teman akan punya 3 status atau 3 kategori pilihannya. Bisa di kategori pertama, bisa di kategori kedua, atau di kategori ketiga. Nah, yang menentukan apa kategorinya? Yang menentukan adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK yang diperoleh selama proses perkuliahan. Jadi kalau IPK-nya antara 2,7 sampai 3, maka ini dinamakan statusnya adalah memuaskan. Kemudian status yang kedua adalah sangat memuaskan, dan status yang ketiga adalah cum laude. Nah, tentu saya mendoakan semoga teman-teman nanti lulus dengan status yang terbaik, kalau bisa dinyatakan dengan cum laude. Nah, tentu ada sejumlah persyaratan kalau cum laude sebagai status tertinggi. Apa saja persyaratannya? Nah, ini ada di slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau cum laude. Pertama,
lulus selambat-lambatnya 8 semester. Yang kedua, IP-nya atau indeks prestasi kumulatifnya di atas 3,51. Dan yang ketiga, tidak pernah mengulang mata kuliah tertentu. Nah, jadi status cum laude kalau 3 ini terpenuhi. Nah, pertanyaannya misalnya ada salah satu yang tidak terpenuhi. Bagaimana? Jadi misalnya IP-nya 3,75. Tapi masa studinya di atas 8 semester. Berarti statusnya bukan lagi cum laude, tetapi sangat memuaskan. Atau lulus kurang dari 8 atau maksimal 8 semester, IP-nya 3,75, tapi pernah mengulang mata kuliah. Ini juga menjadikan status cum laude-nya gugur dan akan mendapat status sangat memuaskan. Jadi ketiga hal ini harus diperoleh supaya mendapatkan status cum laude. Slide berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan hal yang ketiga. Jadi tadi saya katakan hal yang pertama adalah kurikulum, hal yang kedua adalah peraturan akademik, dan yang teman-teman hal terakhir yang teman-teman harus pahami adalah bagaimana prosedur operasional baku yang berlaku di Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi bagaimana sih kalau saya mengurus cuti, dokumen apa saja yang saya mesti lengkapi? Misalnya, bagaimana sih kalau saya mau transfer kredit, dokumen apa saja yang saya mesti lengkapi? Nah, di Fakultas Ilmu Administrasi dikembangkan pelayanan secara elektronik atau dengan sistem e-government atau e-service. Kita punya 2 website. Yang pertama adalah PPAA via UI ACID, atau kalau teman-teman menuju kepada pelayanan tertentu, teman-teman bisa buka sipeda.via.ui.ac.id. Jadi sebetulnya yang utamanya adalah PPAA. Nah, di dalam PPAA itu ada Sipeda, atau teman-teman langsung bisa juga akses ke sipeda.via.ui.ac.id. Nah, nanti semua pelayanan yang berkaitan dengan cuti, yang berkaitan dengan pengurusan surat menyurat, yang berkaitan dengan standar operasional baku, itu semua teman-teman bisa lihat di website ini. Nah, tentu nanti kami akan menerbitkan semacam panduan yang bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa angkatan 2020 supaya lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan di bidang akademis, sehingga nanti kalaupun proses perkuliahan atau proses daring ini masih dijalankan, teman-teman masih bisa melakukan atau mengakses semua pelayanan yang diberikan oleh Fakultas Ilmu Administrasi. Slide berikutnya. Nah, ini di slide ini saya bicara mengenai beberapa prestasi yang sudah dicapai oleh teman-teman di VIA. Jadi sebetulnya Fakultas Ilmu Administrasi ini baru berdiri di tahun 2015, meskipun kalau kita bicara mengenai program studinya, itu sudah ada di tahun 1962, jadi program studinya itu lebih dahulu dibandingkan dengan fakultasnya. Nah, teman-teman di fakultas, teman-teman mahasiswa, kakak kelas Anda semua, berarti mulai dari 2018 sampai sebelumnya, itu punya beberapa kegiatan akademis maupun prestasi yang patut diacungi jempol, baik di tingkat regional, di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional. Nah, beberapa kegiatan akademik yang nanti dapat teman-teman lakukan adalah misalnya ada kegiatan aplikasi metode penelitian. Ini teman-teman belajar mengenai bagaimana proses penelitian sampai dengan pengabdian masyarakat. Ataupun nanti beberapa kegiatan yang tentu sudah dirancang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun nanti di ikatan mahasiswa di masing-masing program studi. Nah, berikutnya, slide berikutnya ini beberapa prestasi yang kita potret, mahasiswa negara, niaga maupun fiskal. Yang tentu mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa angkatan 2020 itu juga dapat berprestasi secara baik di tingkat regional, di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional. Slide berikutnya. Ini adalah prestasi teman-teman mahasiswa ilmu administrasi niaga. Slide berikutnya.
Ini adalah prestasi teman-teman atau mahasiswa kakak kelas Anda angkat di administrasi fiskal. Slide berikutnya. Ini ruang perkuliahan. Jadi sebetulnya ini saya menampilkan ruang perkuliahan yang kalau nanti proses perkuliahannya tatap muka. Slide berikutnya. Jadi kita akan berkuliah di 2 gedung, gedung M atau gedung Prayudi, dan yang kedua adalah gedung G. Nah, proses perkuliahan akan dilakukan di 2 gedung ini. Untuk dekanat Fakultas Ilmu Administrasi sendiri ada di gedung M, sementara untuk pelayanan akademik atau Pusat Pelayanan Akademik Administrasi dan Akademik atau PPAA istilahnya itu ada di gedung G. Nah, ruangan Kaprodi baik Prodi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Fiskal maupun Ilmu Administrasi Niaga itu ada di gedung G, di lantai 1. Jadi di gedung G itu ada 4 lantai. Lantai pertama adalah perkantoran atau ruang untuk prodi dan ruang untuk PPAA. Lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai keempat adalah ruang perkuliahan. Lantai ketiga di gedung G itu juga ada dimanfaatkan untuk laboratorium komputer. Sementara kalau di gedung M, lantai 1, lantai 3 dan lantai 1 dan lantai 3 digunakan untuk perkuliahan. Lantai 2 adalah gedung dekanat Fakultas Ilmu Administrasi, dan lantai 4 adalah ruang auditorium. Nah, di lantai 3 itu juga nanti akan dikembangkan laboratorium untuk 3 program studi, baik di negara, niaga, maupun pajak. Slide berikutnya, ini yang terakhir slide-nya. Jadi, ini saya berikan kontak, nanti kalau teman-teman mahasiswa angkatan 2020 ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, tentu kami dengan senang hati akan melayani teman-teman sekalian. Ini kontak yang bisa teman-teman dapatkan, bisa juga melalui telepon, kemudian fax, ataupun email. Kalau di Dikma, itu Mandikma via UI ACID. Asmanwa itu hal yang berkaitan dengan proses, hal yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan, itu nanti ada di asmanwa.via UI ACID. Nah, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman angkatan 2020. Sekali lagi selamat datang di Fakultas Ilmu Administrasi. Semoga dengan tadi penjelasan yang saya berikan terhadap 3 fokus, baik di kurikulum, di peraturan akademik, maupun di pemahaman terhadap pelayanan baku, operasional baku, teman-teman akan lebih lancar proses perkuliahannya. Saya berdoa semoga teman-teman dapat melalui proses perkuliahan dengan baik dan mendapat predikat yang terbaik. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.